Shalom. Ya, sekali kita bertemu kembali di dalam ibadah kita pada hari ini, edisi tanggal berapa? 2 Oktober tahun 2022. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau ajak kita semua untuk belajar yang saya yakin kita semua sudah sering mendengar, yaitu rezeki anak soleh. Ya, sudah pernah mendengar? Sering, ya kan? Kalau dapat sesuatu, wah, rezeki anak soleh gitu kan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang rezeki anak soleh ini, Bapak Ibu Saudara ya. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan rezeki anak soleh selalu. Amin. Mau diberkati? Amin. Ya mau, mesti, tidak usah ditanya, ya kan? Semuanya mau diberkati, mendapatkan rezeki anak soleh. Sebetulnya soleh atau saleh itu apa sih artinya? Ada yang tahu? Boleh? Saleh itu sendiri apa artinya? Suci? Ada lagi yang lain? Agak bingung ini, Mas Ir. Terus dikecilin. Apalagi? Kudus? Ada lagi yang lain? Taat? Ya. Kalau saya lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu saleh itu artinya taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Ada juga arti yang lain, yaitu suci dan beriman. Jadi jawaban Bapak Ibu semua adalah benar. Ya, tepuk tangan. Berarti ini memang akan mendapatkan rezeki anak soleh ini, karena saya tahu salah itu apa ya. Baik Bapak Ibu Saudara, nah itu tadi salah itu taat, sungguh-sungguh menjalankan ibadah, suci, beriman gitu ya. Nah kalau ada imbuhan jadi kesalehan, itu artinya berarti taatan, kepatuhan dalam menjalankan ibadah atau kesungguhan menunaikan ajaran agama. Ini kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia online ya. Dan Bapak Ibu Saudara, kita semua pasti ingin mendapatkan rezeki anak soleh. Nah, kita lihat dulu bahwa Bapa Yahweh itu selalu menyediakan setiap rezeki bagi setiap anak-anaknya. Soleh tentu saja, amin. Bahkan yang tidak soleh pun Tuhan ada rezekinya sendiri. Tetapi beda dong dengan anak yang soleh, betul? Ada ayat dikatakan bahwa Tuhan menerbitkan orang jahat dan orang baik. Sama dapat rezeki apa? Sinar matahari. Tetapi berbeda adalah ketika kita menjadi anak soleh. Apa itu? Coba kita lihat di dalam Mazmur 103 ayat 13. Mazmur 103 ayat 13. Sudah ketemu? Sudah ya? Saya bacakan. Seperti Bapa berbelas kasihan kepada anak-anak, demikianlah Yahweh berbelas kasihan kepada orang akan Dia. Nah, orang-orang yang takut akan Dia ini boleh dikatakan orang-orang yang saleh, saudara. Orang-orang yang taat, yang takut akan Dia, menjalankan perintahnya. Ya, ini kita tidak ngomongin agama, karena bagi kita, iman kita, agama tidak menyelamatkan. Jadi kita nggak paten istilah, oh agamanya, kalaupun agama ada yang agama Kristen, elek-elek, ada ngelek-elek, menjelek-jelekkan, ada menjelek-jelekkan, ya sudah gitu kan. Tetapi kita tidak mementingkan agama di sini. Kita mementingkan iman kita kepada Yeshua Mesias. Karena yang menyelamatkan adalah Yeshua Mesias di dalam Bapa Yahweh, bukan agamanya. Percuma orang beragama tetapi tidak sungguh-sungguh, ya kan? Itu hanya label saja. Nah, kita lihat Bapa Yahweh ini berbelas kasihan kepada anak-anak. Ya, seperti bapak yang berbelas kasihan pada anaknya, ya. Kenapa ini pating-pletik? Kalau saya tidak pakai mic, dengar tidak Bapak Ibu Saudara? Tes, dengar? Tidak usah pakai mic aja ya, daripada ganggu ya, kresek-kresek ya, pletik-pletik ya. Saya matikan. Hah? Sudah, oke, sudah enggak. Nanti kalau pating-pletik lagi tak matikan saja ininya, mic-nya, saya nggak usah pakai.
Sampai mana tadi? Enggak, Bapak Yahweh itu berbelas kasihan kepada anaknya, kepada anak-anak, terutama anak-anak yang betul-betul mencintai dia, anak-anak yang takut akan dia. Artinya anak-anak yang saleh. Nanti kita akan tahu bagaimana menjadi anak soleh itu maksudnya seperti apa, ya. Tetapi sekarang kita lihat dulu apa saja anak soleh itu yang Bapak Yahweh sudah sediakan. Kita lihat ayatnya di dalam Mazmur 127 ayatnya yang kedua. Mazmur 127 ayatnya yang kedua dikatakan, kesia-siaan bagi kamu yang bergegas bangun, yang berlama-lama duduk, dan yang memakan roti jerih lelah, karena dia akan menganugerahkan tidur kepada kekasihnya. Nah, artinya apa ini? Kenapa? Apakah kita harus nanti kalau jadi mempunyai rezeki dari Bapak Yahweh itu membuat kita jadi malas? Kan tidur, ya kan? Ini apa yang itu bangun, bergegas bangun, berlama-lama duduk, makan roti jerih lelah, begitu kan? Terus Tuhan mengaruniakan tidur kepada kekasih. Kekasihnya ini atau anak-anak yang soleh ini akan jadi malas? Tidak. Artinya apa? Bahwa Bapak yang sudah menyediakan berkat bagi setiap anak-anaknya tanpa harus bersusah-susah, tanpa harus berjerih lelah, gitu kan? Artinya apa? Kita mudah mendapatkan berkat. Amin. Jadi kalau orang lain harus bekerja keras siang malam, bangun tidur pagi-pagi sekali, pulang larut malam sekali, tetapi bagi anak-anak yang soleh, rezeki dari Bapak Yahweh itu kita tidak perlu sampai ngoyo kayak gitu, tetapi kita bisa mendapatkan berkat itu. Dan juga merupakan sebuah damai sejahtera di hati dan di pikiran kita, sehingga bisa tidur, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau ada pikiran di dalam hati kita, mikir terus, ndak sudah, piye yo, khawatir, kok gek, jangan-jangan, kok ini yo, terus piye yo. Nah, kepikir, ya toh, kepikiran, piye, terus akhirnya gak bisa tidur. Saudara pernah mengalami hal itu? Pasti pernah. Sudah tiduran, mata sudah ngantuk, tapi pikiran masih jalan terus muter-muter kemana-mana, gak bisa tidur. Sudah dimerem kita sudah merem lama, tiba baru 5 menit. Iya kan? Biasanya orang tidur itu apa? Kita baru 5 menit, ternyata sudah 5 jam. Lah kalau ini rasanya sudah lama, kok baru ternyata lihat jam, lah kok baru 5 menit, kok enggak selesai. Karena apa? Pikiran muter terus, enggak ada damai sejahtera di hati. Nah, kalau rezeki anak soleh dari Bapak Yahweh memberikan damai sejahtera bagi setiap kita. Maka ini dia akan mengaruniakan tidur kepada kekasihnya. Kita bisa tidur dengan baik, itu pun juga berkat dari Bapak Yahweh. Amin. Bisa tidur nyenyak itu berkat luar biasa. Dan bagi yang mudah tidur, tidak mudah kagetan, ya, itu merupakan berkat yang luar biasa juga termasuknya. Gitu? Jadi nggak perlu dengar suara kletik itu tangi, nggak bisa tidur lagi. Itu susah, ya kan? Kalau saya termasuk orang yang mudah tidurnya, sudah ngantuk, sudah ya wes tidur ya sudah tidur. Suara di luar sana jarang membuat saya bangun. Kalau sudah tidur ya wes bablas, sudah nggak dengar. Nah, ini termasuk berkat juga gitu. Nah, tetapi yang dimaksud di sini adalah tidur dengan damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara. Itu merupakan sebuah berkat yang luar biasa. Dan juga ketika kita mencari rezeki, mencari nafkah atau bekerja, mata pencaharian kita apa kita lakukan? Kita tidak perlu ngoyo, kita tidak perlu bersusah-susah. Tuhan menyediakan. Berkat itu ada dari mana saja, tidak pernah kita pikir. Ini berkat anak soleh, rezeki anak soleh dari Bapak Yahweh. Sehingga kita tidak perlu sama seperti orang-orang yang lain. Orang yang bilang
kerja keras bagai kuda gitu kan. Kita tidak harus sampai bagai kuda, saudara. Kita bekerja dengan sungguh-sungguh, lakukan bagian kita dengan baik, Tuhan melimpahkan berkatnya. Tidak tahu dari mana kok ada saja rezeki datang, ya. Dan juga rezeki ini tidak harus berupa materi, tambahan materi, tidak harus seperti terhindar dari sakit, kita terhindar dari kecelakaan, itu pun termasuk berkat Bapak Yahweh. Rezeki juga itu. Yang lain mungkin ya, kita ini sekarang kan corona sudah turun ya. Mungkin yang lain banyak sakit flu, sakit apa begitu, tetapi di sekitar kita ya, di sekitar kita banyak yang sakit, tapi kita masih tetap sehat. Itu merupakan berkat yang luar biasa. Amin. Itu rezeki anak soleh termasuknya, ya. Jadi itu damai sejahtera di hati. Ini yang dicari banyak orang sebetulnya. Kenapa banyak orang namanya pergi karena kemari, cari ketenangan, cari damai sejahtera. Tetapi sebetulnya kita tidak perlu jauh-jauh. Kita hanya perlu menemukan dalam Tuhan. Karena Bapa Yahweh Shalom, Yahweh sumber damai sejahtera bagi setiap orang yang mencari Dia, apalagi anak-anak yang soleh. Ya, jadi ketika kita gundah gulana, banyak pikiran, mau lari kemana, bingung cari tempat refreshing, tidak perlu pusing, tinggal duduk diam di bawah kaki Tuhan, berdoa memuji Dia. Damai sejahtera Tuhan itu bisa melingkupi hati kita. Ya, lu apa tidak boleh refreshing? Ya boleh. Mau jalan-jalan silahkan, tidak ada yang larang, tidak dilarang. Tapi maksud saya, jangan jadikan jalan-jalan itu sebagai obat satu-satunya atau obat yang diandalkan. Jangan, itu hanya ya karena pengen pernah ya sudahlah ya kan. Pengen ke mana? Ke pantai. Pengen pernah ke pantai. Mosok seumur-umur tidak pernah ke pantai, ya silahkan. Pengen seumur-umur ke tempat hiburan, ya silahkan. Pengen seumur-umur ke mana? Naik gunung, hiking, silahkan. Ya. Tetapi bukan itu yang menjadi tujuan utama kita untuk mengobati atau healing ya. Anak-anak zaman now ini kan bilangnya healing. Healing itu penyembuhan, saudara. Dari kepenatan kerja sehari-hari, healing kemana? Dolan kemana? Ke tempat hiburan kayak itu, ke yang tempat-tempat hiburan dekat sini kan banyak itu. Ya. Itu disebutnya healing. Nah, artinya apa? Mereka melakukan itu untuk kesembuhan, tetapi bagi kita untuk ya selingan lah ya. Tetapi untuk healing kita datang kepada Bapa Yahweh. Kesembuhan pikiran dan hati kita itu ada di dalam Bapa Yahweh. Ya, damai sejahteranya itu melampaui segala pikiran sehingga kita tidak kemerusu hal yang membuat kita tidak bisa berpikir, tidak bisa tidur. Tapi kita ada damai sejahtera. Ketika damai itu kita bisa berpikir dengan jernih, saudara. Ada permasalahan kita bisa ngerti, oh jalan keluarnya seperti ini. Tidak harus panik, bingung gitu. Nah, selanjutnya apa saja rezeki anak soleh selain damai sejahtera, kemudahan dalam mendapatkan berkat materi. Lalu selanjutnya kita lihat di dalam Mazmur 23 ayat 5 sampai 6. Mazmur 23 ayat 5 sampai 6 dikatakan, engkau menghidangkan makanan di depanku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Sesungguhnya kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam bait Yahweh sepanjang masa. Jadi ini merupakan sebuah berkat jasmani. Kita bisa makan, tidak harus yang mewah, yang penting kita bisa makan, itu pun merupakan rezeki anak soleh. Amin Bapak Ibu. Makan susah, tapi kalau kita pasti bisa makan, tidak puasa terpaksa, itu merupakan rezeki anak soleh dan patut kita syukuri Bapak Ibu. Patut kita syukuri.
Ya. Di sini dikatakan engkau menyediakan makanan di depanku di hadapan lawan-lawanku. Artinya juga kita mendapatkan kesuksesan, ketenangan. Meskipun musuh kita yang memusuhi kita, orang yang nggak suka dengan kita, berusaha untuk menjatuhkan kita, tapi kita malah tenang saja. Karena ada perlindungan Bapa Yahweh dan kita bisa tenang sambil makan enak. Kalau orang lagi bertengkar, berseteru, atau bayangkan orang masa ada hidangan di depan terus dimakan dengan tenangnya, kan tidak, pasti waspada. Nah, tapi ini di sini katakan engkau menghidangkan makanan di depanku di hadapan lawan-lawanku. Jadi orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan kita, baik melalui menjatuhkan melalui secara fisik maupun supranatural. Ya, biasanya kan orang kalau ngerjain seseorang yang tidak senang kan gitu, daripada pakai tangan sendiri, nabok nyileh tangan. Nyileh tangannya siapa? Pakai cara alusan katanya orang-orang gitu ya. Alusan gimana? Pakai makhluk halus. Makanya dibilang alusan. Jadi entah diapain, dikerjain, pakai disantet lah, di inilah. Kalau mungkin yang punya usaha, mungkin ada yang ada orang yang bilang kasih sajen di sinilah, ditancap ke apalah di depannya, tempat itulah, atau mungkin tanahnya sebagian di depan tempat usahanya diambil lah, atau apalah. Tapi kita tetap tenang, amen. Karena itu semua tidak akan mempan untuk anak-anak Bapak Yahweh yang soleh tentu saja. Kalau hanya mengaku anak Bapak Yahweh tapi nggak soleh, yo lain masalah itu. Ya, lain masalah. Kalau kita ada di dalam Bapak Yahweh, kita jagai hati kita, jagai hidup kita supaya menjadi anak yang soleh di hadapan Tuhan, maka perlindungannya akan nyata. Amin. Seperti itu. Saya pernah mendengar ada orang ya buka warung gitu, atau buka toko. Kali kok sepi gitu ya. Dan orang-orang kalau lewat itu kelihatannya tutup, saudara. Kelihatannya tutup. Mungkin saudara sering dengar itu ya. Kenapa kok gak tahu buka, Bu? Mbak, kok gak tahu buka? Loh, buka saben dino. Lah kok tutupan terus? Lah ini pasti orang tanda tanya, ini pasti ada yang ngerjain ini, ya kan? Nggak mungkin dong orang buka ketoknya tutupan, jelas nggak mungkin. Nah ini pasti dikerjain pakai makhluk halus, pakai roh-roh kuasa gelap itu. Tetapi dengan anak-anak Bapa Yahweh, anak-anak Bapa yang akan dilindungi, santet nggak akan mempan. Amin. Santet balik lagi, saudara. Kalau santet balik lagi, itu yang nyantet itu malah takut sama kita, saudara. Pengalaman Bapak Gembala dulu, kata orang, enggak terasa apa-apa, enggak terasa apa-apa, enggak kayak kaget gitu, enggak ada apa-apa, kayak biasa gitu. Tahu-tahu pagi-pagi ada orang datang, minta maaf, minta ampun. Pak, mohon ampun, minta maaf, kenapa? Saya semalam nyantet Bapak, tidak berhasil. Santetnya itu balik lagi. Nah, dalam dunia supranatural, dunia perdukunan katanya, kalau orang disantet tidak apa, berarti ilmunya itu lebih tinggi yang disantet ini. Maka harus segera minta ampun sebelum disikat balik. Mending minta maaf terlebih dahulu daripada nanti disikat balik. Mereka takut daripada harus duluan. Seperti itu. Nah, disitulah kita bisa melihat bahwa perlindungan Bapa Yahweh itu nyata. Kita juga jangan buka celah tapi sudah soleh, tapi kadang buka celah. Buka celahnya tuh gimana? Kita sudah dilindungi Bapa Yahweh, sudah dipagari dengan ubah berapi dari surga, pagar berapi dari surga. Kitanya yang buka pintunya, orang dikancing maneh. Lah, kalau kita punya pagar dibuka, tidak dikunci, terus orang asing bisa masuk. Bisa. Nah demikian pula kalau kita secara roh kita ini buka celah dengan apa? Marah, dendam, iri hati, ya. Terus apa lagi?
kita menyimpan kesalahan orang lain, ini buka celah. Hati-hati saudara, jangan buka celah. Atau takut, ragu-ragu akan firman Tuhan, itu buka celah loh saudara. Nah, maka kita jangan sampai buka celah. Nah ini berkat atau rezeki anak soleh itu membuat kita bisa mendapatkan berkat jasmani dengan baik. Di situ dikatakan sesungguhnya kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Jadi kita mendapatkan kemurahan dan kemudahan seperti tadi saya bilang. Kita mau apa kok mudah ya dibantu. Kok orang bilang mungkin delalai ada kok kebetulan begitu. Tetapi sebetulnya tidak ada yang kebetulan. Itu semua sudah dirancangkan oleh Bapa Yahweh. Amin. Jadi seperti itu saudara. Rezeki anak soleh itu adalah membuat hidup kita ini damai sejahtera, enggak rekoso. Tapi apakah berarti tidak ada permasalahan sama sekali? Namanya orang hidup tetap ada masalah. Tetapi ketika kita jadi anak soleh, maka kita akan bisa menghadapi setiap permasalahan itu dengan baik. Kita tidak akan terpuruk, kita tidak akan terkapar menghadapi setiap permasalahan kita. Ya, kita akan bisa mendapatkan jalan keluar. Kita nggak perlu sampai sampai betul-betul orang bilang terkapar gitu. Kan ada ayatnya katakan Tuhan akan menopang tangannya. Orang yang berharap kepada Dia. Jadi bahkan ada lagunya. Apabila dia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Yahweh menopang tangannya. Nah, ketika kita hidup soleh, menjadi orang benar, taat, suci, Tuhan akan menopang tangan kita. Kalaupun mungkin kita kepleset jatuh, Tuhan akan menopang dan kita tidak akan tergeletak. Amin. Masalah boleh ada datang, memang nggak menyangkal kita, tapi itu bukan sebagai sebuah hambatan bahwa kita untuk terus maju di dalam Tuhan. Ya. Dan keberhasilan demi keberhasilan Tuhan akan berikan kepada kita. Sehingga kesuksesan nih di sini katakan apa? Kemurahan, kebaikan dan kemurahan akan mengikuti kita. Kita akan dikejar-kejar kebaikan dan kemurahan. Kita akan membuat kita melakukan sesuatu itu gampang, ada kemurahan seperti itu. Jadi hidup dengan enaklah, menjadikan hidup menjadi lebih hidup. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara mendapatkan rezeki anak soleh itu, supaya setiap hari kita bisa menikmati rezeki anak soleh. Yang pertama, tentu saja menjadi anak soleh. Rezeki anak soleh, supaya dapat rezekinya anak soleh ya harus jadi anak soleh dulu. Iya toh? Caranya bagaimana? Lihat di dalam 1 Timotius 4 1 Timotius ayat 4 sampai 1 Timotius 4 ayat 7. Dan tolaklah hal-hal yang duniawi serta mitos-mitos nenek tua. Sebaliknya latihlah dirimu sendiri dengan kesalehan. Sebab latihan jasmani itu bermanfaat untuk hal kecil, tetapi kesalehan itu bermanfaat untuk segala hal. Karena mengandung janji kehidupan yang sekarang dan yang akan datang. Nah, jadi supaya soleh, caranya bagaimana? Tolaklah hal-hal yang duniawi. Duniawi itu piye? Duniawi itu yang tidak mengandalkan Tuhan, ya, mengejar hanya sekedar kesenangan di dunia saja, itu hal-hal duniawi. Kesenangan yang melanggar firman Tuhan itu hal-hal duniawi. Pokoknya segala sesuatu yang melanggar dunia, contohnya melanggar firman Tuhan itu adalah duniawi. Contohnya kita membalas dendam, itu duniawi. Terus kita apalagi nilep duit orang atau nilep duit kantor, nah itu juga duniawi.
kita melakukan apa? Mabuk-mabukan, kita menjadi sama dengan orang-orang dunia pada umumnya. Itu hal-hal duniawi. Serta mitos nenek tua. Mitos nenek tua itu yang ya dengar mitos-mitos yang biasa kita dengar itulah ya. Oh, nek orang mati iki kudu didongeng, didoa nih sampai sekian hari berturut-turut. Nah, itu mitos-mitos. Iman kita tidak seperti itu. Bahwa iman kita ketika orang meninggal ya sudah. Rohnya kembali ke Bapak Yahweh, ke Firdaus atau ke Gehenna kalau orang yang tidak kenal Bapak Yahweh. Cuman itu aja sudah. Jadi supaya enggak ini nanti misalkan didatangi malam-malam. Loh, kan sudah meninggal. Wah, kudu dikai saja misalkan. Nah, itu kan mitos-mitos seperti itu. Dan banyak hal mitos yang lain yang saya dengar juga. Misalkan kalau kita buka warung makan itu katanya saya pernah dengar, enggak tahu ini benar apa enggak. Itu syaratnya adalah kalau Senin tutup, Saudara. Makanya kadang-kala saya pernah cari makan di sini di situ, lah kok tutup kabeh. Ya ada warung yang lain, tapi saya nggak pernah ke situ, jadi saya nggak mampir sana. Yang biasa saya, loh kok tutup? Oh, apa syaratnya? Setiap hari Senin kudu tutup, bener ya? Ada yang seperti itu ya? Ada syarat begitu ya? Itu mitos-mitos, Saudara. Terus apa? Kalau masang pas bangun rumah masang apa ini? Apa namanya? Molong. Hah? Kap, apalah itu pokoknya yang di beginilah yang paling ujungnya gitu ya. Oh, harus kasih kelopo, harus kasih apa? Pisang. Terus apa lagi? Padi, terus kain bendera dan sebagainya, kudu ada sajen di sana. Betul ya? Nah, itu mitos-mitos buat apa? Gitu loh. Wah, biar selamat gini gitu. Loh, nek biar selamat tinggal didoakan saja. Iya loh. Tinggal berdoa dan supaya ini tukangnya suruh hati-hati kan bisa. Gitu aja. Lah, saya dengar justru kalau kasih pisang, kasih ini itu justru katanya genderuwo itu seringnya rumahnya di pohon pisang. Ini dari cerita-cerita yang saya dengar ya, sering kali banyak orang ketok-ketokan itu apa? Dari pohon pisang. Lah kok. Nah, Saudara, mitos-mitos yang seperti itu dan banyak hal-hal yang lain. Maka saya dorong untuk kita semuanya, Bapak Ibu Saudara, ketika mendengar keyakinan atau mitos-mitos yang kita dengar, tolong dicek lagi dengan firman Tuhan, cocok atau tidak. Keyakinan apa? Cocokkan dulu. Nah, anak-anak muda juga biasanya kalau quotes kutipan-kutipan kata-kata bijak. Biasanya kan gitu, ada teman-teman saya atau adik kelas atau mahasiswa saya kan begitu. Foto cepat kasih di Instagram. Tapi apa? Captionnya, caption itu apa bahasa Indonesianya? Keterangannya itu bilang pakai kalimat bijak dari orang lain gitu loh. Apalah begitu. Dan kadang-kadang itu tidak sesuai gitu loh dengan firman Tuhan. Nah, maka kita harus tidak yakini hal yang seperti itu, kita tinggalkan yang duniawi itu. Ya. Sebaliknya latihlah dirimu dengan kesalehan, dengan ketaatan, kesungguhan melakukan perintah Tuhan. Ya. Itu. Lalu kita ya secara rohani ya saleh ya. Hidupnya ndak usah neko-neko lah. Orang Jawa bilang ora usah kakean petengsing. Ya. Ndak usah kakean polah gitu kan. Nganeh-nganehi ngowahi adat yang sesuai firman Tuhan loh ya. Oh sudah benar sudah ya, hidup sudah baik-baik. Lah kok coba pakai pil dan wil misalkan, atau mungkin apalagi kita coba jajan atau kita coba jajalah tak mabuk. Piye rasane mabuk iki? Bapak Ibu Saudara, ndak usah neko-neko, ndak usah macem-macem, nggak usah jajan-jajan, sing lurus-lurus aja lah gitu kan. Itu dalam hal ini ya. Kalau hal kekreativitasan silahkan main. Tetapi kalau tentang hidup sesuai firman Tuhan, hidup kita ini nggak usah neko-neko, nggak usah terlalu kreatif, Saudara.
Kalau saudara mendengar apa namanya hari Selasa kemarin apa refleksi, itu saya akan cerita tentang apa open relationship, ya kan? Itu ada zaman sekarang anak-anak muda ini kreatif sekali, ya. Kalau pacaran kan biasanya kan tidak boleh ada orang lain, betul nggak? Tidak boleh ada orang ketiga, tidak boleh coba-coba untuk tanda kutip penjajan, ya kan? Memasukkan orang lain di hubungannya. Tetapi ini kalau open relationship ini boleh dengan kesepakatan. Cuma sekali sama orang lain. Habis itu lepas sudah. Jadi kayak variasi hubungan gitu loh. Saya pikir piye tapi dan ujung-ujungnya adalah berhubungan badan, itu yang tidak boleh. Ya, anak-anak muda. Beberapa minggu lalu saya juga sharing itu di refleksi FWB, friend with benefit. Nah, ini yang anak-anak muda mungkin pernah dengar. Ada yang pernah dengar? Barusan? Sebelumnya? Pernah ya? FWB, friend with benefit. Nah, friend with benefit itu maksudnya begini Bapak Ibu. Friend itu teman, with itu dengan, benefit itu keuntungan. Jadi maksudnya saling menguntungkan. Baik enggak? Baik enggak? Kalau maknanya memang saling menguntungkan, hal itu baik. Cuma ternyata Bapak Ibu, matikan aja Mas Is. Cuma ternyata Bapak Ibu, arti dari FWB ini adalah, kok enggak mau mati ya? Ya sudah. Jadi ternyata arti dari FWB ini adalah teman tapi mesra, dan bahkan sampai berhubungan seksual. Itu sama-sama mau dan sama-sama suka, tetapi tidak boleh baper. Kalau yang cewek terus baper, ya salah dewi. Gitu loh. Ini FWB. Zaman now, anak-anak zaman now kreatif banget. Maksudnya ya kita nggak usah neko-neko seperti itu ya. Melakukan hal-hal macam-macam, dan bahkan di luar orang yang orientasi sukanya ya itu macam-macam. Dari hal jenis kelamin di Thailand kalau tidak salah ingat itu ada 16 katanya 16 jenis kelamin Bapak Ibu sudah. Lah piye? Sembuh. Itu ada yang laki-laki normal sukanya sama cewek, itu ada ya, memang itu sudah dasarnya ya. Sukanya sama cowok itu yang lain lagi. Nah, cowok sukanya bisa dua-duanya, bisa cewek bisa cowok. Itu juga jadi kan kayak kreatif banget gitu kan. Ngane-ngane wes ta, saya bilang zaman now Tuhan Yesus mau datang, nggak usah aneh nggak usah macem-macem ya, rasakan bertingkah, betul Mbak Ika. Jadi lurus-lurus saja, Tuhan Yesus mau datang ini, nggak usah macem-macem gitu loh, ya kan, seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, latihlah diri kita dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Latihan untuk menjadi anak soleh. Yang kedua, siapkan wadahnya. Bagaimana kita bisa mendapatkan rezeki anak soleh? Siapkan wadahnya. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mau minta air di saya, misalkan, saya punya air banyak nih. Ibu Saudara datang saja ataukah membawa sesuatu? Bukan bawa peti ya, bukan. Bawa jerigen, wah minta air kok. Masa bawa diri saja, terus airnya taruh mana? Oh tak gelonggong Mas. Mau digelonggong pun dapat berapa? Dan habis itu kan tidak bisa dikeluarin lagi, tidak bisa dipakai. Nah, kalau kita mau dapat berkat, mau dapat rezeki anak soleh dari Bapak Yahweh, berarti kan Bapak Yahweh adalah Tuhan yang kaya raya. Amin. Kalau ngasih itu gak tanggung-tanggung, dan Bapak Yahweh itu gak pelit. Ya. Maka kalau kita mau minta berkat Bapak Yahweh, minta boleh dong? Boleh enggak? Boleh. Tuhan bilang mintalah maka kamu akan diberi. Maka kita siap wadahnya. Kalau kita mau minta air, minta rezeki dari Bapak Yahweh, siapkan wadahnya, bawalah wadah. Bapak Ibu Saudara mau bawa wadah seberapa? Sak teko? Sak cangkir? Atau seberapa? Sak drip. Wah. Bila perlu tandon di rumah Bapak.
tandone rumah sebanyak-banyak. Nah, tetapi masalahnya kadangkala kita orang Kristen ya lupa ndak minta air, tidak menyediakan wadahnya. Nah, wadahnya itu apa? Coba sebentar kita baca dulu ayat dari dalam Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah, maka akan diberikan kepadamu suatu takaran yang baik, yang telah dipadatkan, yang telah diguncangkan, dan yang terlimpah. Mereka akan memberikan ke pelukanmu, sebab dengan ukuran yang sama kamu akan mengukurkan, hal itu akan dikukurkan kembali kepadamu. Nah, artinya apa? Kita harus siapkan, kalau mau minta, siapkan wadahnya, supaya kita bisa menampung wadahnya itu. Maksudnya wadah ini apa? Hati kita, saudara. Wadah kita ini maksudnya adalah hati kita. Maka kita harus siapkan sikap hati kita. Sikap hati itu piye sih? Sikap hati ini kayak bagaimana respon di hati kita. Kalau misalkan ada suatu berita, walah, nah, itu sikap hati. Ada satu luar biasa nih, ini sikap hati. Saudara ya, ini sikap hati itu seperti itu. Nah, sikap hati yang benar membuat wadah kita besar, saudara. Maka siapkan sikap hati yang benar. Berapa waktu lalu ada saya ditelepon seseorang mengeluh, kenapa ya kalau Tuhan itu baik? Dia dapat dari orang, dapat omongan dari orang. Jare, ini orangnya ateis katanya. Katamu Tuhan itu baik. Kalau Tuhan baik, kenapa gajimu segitu-segitu aja? Dan bahkan dipotong karena perusahaannya kesulitan keuangan. Kalau Tuhan baik, kenapa begitu? Terus dia mikir, jangan-jangan benar juga nih orang yang ngomong nih. Kalau Tuhan baik, kenapa aku mengalami hal seperti ini? Saya bilang, namanya orang hidup itu pasti ada masalah. Tuhan baik itu tidak diukur dari gajimu. Tuhan baik itu tidak diukur dari berkat yang diterima. Tetapi apa? Tuhan baik itu bagaimana kita bisa mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan. Begitu. Namanya orang hidup pasti ada masalah. Dan kadangkala, saya bilang kadangkala orang ingin diberkati tapi dia nggak siap. Wadahnya nggak siap. Nah, selalu mengeluh dan mengeluh. Saya bilang wadahmu siapkan dulu. Kamu belum siapkan wadah yang baik, yang benar. Lah kamu mau minta air, wadahnya cuma sak cangkir tok, ya dapatnya sak cangkir sudah. Lah dia mengeluh terus, saya bilang jangan mengeluh, mulai sekarang latihan bersyukur. Amin. Tuhan paling senang dengan orang yang bersyukur. Ya. Tuhan paling benci dengan orang yang bersungut-sungut. Kok begini, kok begitu, itulah. Itu malah tambahin seret gitu loh. Nambahin seret. Nah, udahlah, saya bilang, cobalah bersyukur. Mulai sekarang latihan bersyukur. Itu membuat wadah kita besar. Sering-seringlah bersyukur. Dan sehingga kita menjadi ahli syukur, saudara. Ketika kita ahli dalam bersyukur, kita sebetulnya sedang mempersiapkan wadah kita besar. Saya bilang ada orang yang tidak siap diberkati karena apa? Begini, contoh, orang buka toko, pengen tokonya laris, nek berdoa tiap pagi itu, wah Tuhan tolong berkati toko saya supaya laris. Tapi dia kalau sama pelanggan ketusi minta ampun, judes. Lah mana ada si orang-orang pada ke situ, males toh. Gitu loh. Jadi kalau mau ini siapkan wadahnya. Satu, wadahnya itu berupa sikap hati kita. Sikap hati yang mengucap syukur selalu. Itu memperbesar wadah. Dari sisi satu. Sisi yang lain memperbesar wadah yaitu dengan mengatur berkat Tuhan dengan baik. Kalau dapat rezeki disisihkan. Jangan terus dibrah-brah royal. Wah, berkajian, ayo konco-konco kene traktir kabeh. Bukan berarti nggak boleh nraktir, perhatikan. Bukan berarti tidak boleh nraktir. Wah, aku ulang tahun. Wah, tak jojakno kabeh gitu kan. Bukan berarti tidak boleh. Sekali lagi, bukan berarti tidak boleh. Kalau kita memang punya berkat lebih, silahkan. Tetapi kita sendiri masih kembang kempis, masih nabung saja susah. Ya enggak usah nraktir banyak orang. Loh, tapi ditagihi teman-teman sana sini. Ya kita bilang, mohon maaf, tidak bisa nraktir. Enggak masalah toh. Ataupun kalau mau nraktir ya yang dekat dengan kita aja.
Begitu. Nah, maka sekaligus saya juga menghimbau Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang ulang tahun jangan ditagihi. Ayo traktirannya mana? Jangan, kasihan Bapak Ibu. Sungguhan, ya, jangan. Justru harusnya yang ulang tahun itu dapat kado. Lah kok malah diporoti? Nih toh, kasihan dong. Lah lebih baik gini, udah, ayo sini, kamu ulang tahun toh? Ayo sini tak ajak makan. Kan begitu, kadonya ngajak makan, kan begitu. Itu lebih baik daripada apa? Makan-makan, mana? Kasihan sungguhan. Kadang-kadang kalau temannya banyak ya kan, ayo neng di yang ulang tahun, neng kene wae. Walah, ojo lah, ngono. Kan begitu. Nah, kadang-kadang anak muda kan kenyang gitu kan. Nek orang sudah dewasa sih mungkin tidak akan itu, teman ini kan biasanya ya kan ngenyang koncane, wah aja ning kono kene wae, kesempatan makan gratis kan gitu. Kasihan yang ulang tahun, janganlah ya. Lebih baik selamat ulang tahun didoakan yang baik lah gitu ya. Kasihan. Lah tapi dia mau, iya tapi kan kalau kita lebih baik enggak usah minta lah ya. Enggak usah minta, ayo traktirannya mana, enggak usah. Udah. Selamat ulang tahun, diberkati Tuhan, semoga diberkati dan usah. Wes, gitu aja, doakan yang baik. Terus tapi kalau misalkan dia ngajak aku makan nih, ya enggak apa-apa. Ya. Punya uang disisihkan yang baik. Ya, harus ada nabung 10% per puluhan, habis itu kebutuhan saya. Terus nabung berapa? Itu harus ada Bapak Ibu Saudara. Belajar. Nah, salah satu lagi untuk menyiapkan wadah supaya besar adalah dengan belajar mengelola keuangan. Belajar caranya banyak di YouTube, banyak di internet, banyak cara mengatur keuangan. Oh, udah cari banyak tuh. Nah, saudara terapkan dengan baik. Begitu, ya. Terus belajar mengembangkan diri. Kalau misalkan yang membuka usaha jasa, nah misalkan Bu Mujila pijat, mengembangkan diri terus, belajar dengan teknik yang baru, dengan cara yang baru seperti itu. Nah kalau jualan misalkan dengan cara mungkin ada promo, ada iklan yang baik ya, belajar untuk mengembangkan bisnis kita. Lah kalau kerja di orang di pabrik bagaimana? Belajar mengembangkan diri tidak apa-apa, isi otak kita. Jadi cuman supaya kita pengetahuannya nggak cuman itu saja. Supaya apa? Suatu saat orang untuk dengan keahlian tertentu ternyata kita akan dipromosikan begitu loh. Jadi jangan cuma aku kerjaanku jaga toko, ya wes biarin jaga toko aja, nggak perlu skill macam-macam, jangan. Terus kembangkan diri, belajar apa yang bisa kita pelajari. Dia orang yang ahli gitu loh, ahli, bener-bener ahli di bidangnya, itu akan dicari orang. Mau tempat di desa kayak di gunung kayak akan dicari orang. Kalau kita betul-betul punya keahlian yang mumpuni. Saudara suka main musik, belajarlah main musik sampai ahli. Ya, itu. Saudara suka apa? Gambarlah. Suka jahitlah, belajar jahit dengan Jadi itu, siapkan wadahnya. Yang pertama apa? Sikap hati. Sikap hati yang bersyukur. Ojo mengeluh terus, bersyukurlah. Yang kedua, belajar mengatur berkat Tuhan, mengatur keuangan. Yang ketiga, belajar mengembangkan diri. Wah, Gus tua, tidak ada kata terlambat bagi orang yang mau belajar. Ya, tidak masalah. Jadi itu Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa mendapatkan rezeki anak soleh. Amin. Nah, ayat yang terakhir saya mau bilang di dalam 3 Yohanes 1 ayat 4 dikatakan, aku tidak mempunyai sukacita yang lebih besar daripada ini, bahwa aku dapat mendengar anak-anakku yang berjalan dalam kebenaran. Hati seorang bapak atau bapak Yahweh dalam hal ini akan senang sekali kalau melihat anak-anaknya itu hidup di dalam kebenaran. Kita semua menjadi anak-anak yang soleh. Amin. Pastikan diri kita menjadi anak yang soleh, maka rezeki anak soleh itu akan terus kita nikmati. Coba katakan kanan kiri, mari jadi anak soleh.
terus.